Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali suci, fitrah kembali. Semoga kita amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, amalan Ramadan kita, amalan ibadah puasa, ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu bukan bernama sarjana, bukan bernama magister, bukan bernama doktoral, bukan bernama berbagai macam certified, tapi gelar itu bernama la'allakum tattaqun, jadi menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik, semangat yang baik dalam ibadah Ramadan, masuk ke dalam bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Alhamdulillah, hari ini Kamis 20 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan saya juga mendoakan semoga negara Palestina bisa bebas dari penjajahan dari negara Israel. Banyak sekarang aksi-aksi bela Palestina, ya, baik dalam fundraising, pengumpulan dana yang sangat baik sekali, termasuk kawan saya, sahabat saya, Kang Dewa Eka Prayoga, mungkin pernah dengar ya. Wah, sampai bermiliar, luar biasa fundraisingnya. Itulah salah satu bentuk kontribusi kita untuk membantu membebaskan negara Palestina, selain doa dan juga dukungan dana pun juga bisa. Alhamdulillah, di sore ini, Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI kembali hadir dalam program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Jadi hari ini udah 3 kali program ini ya, dari yang Coach Bahrul Habibi, orang Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian Coach Iqbal tadi, orang Surabaya, Jawa Timur, dan yang hari ini Coach orang Malang, orang Jawa Timur juga ya. Jadi tiga-tiganya hari ini orang Jawa Timur semua. Sedangkan MC moderatornya masih orang yang sama ya, orang Jakarta Timur ya. Sama timurnya. Hari ini kita akan belajar intro to loving you ya, loving you bersama Coach Fufi. Mana nih? Ini dia. Coach Fufi Niatilova. Ya. Niatilova, benar ya? CSTMI. Beliau merupakan founder Quantum Effect QA Official, founder Quantum Effect QA Store, CEO Loving You Management, Counselor QA, trainer pemberdayaan diri, kemudian juga penulis buku Loving You, 7 kekuatan untuk meraih cintanya, penulis buku Vibrasi Cinta, penulis buku Miracle Loving You, antologi Self Improvement, penulis buku Non-Agon, antologi cerpen, kemudian beliau juga merupakan penulis buku Manusia dan Perangnya, antologi, alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI, Certified Certified Self for Healing. Kemudian beliau juga merupakan Certified ESQ Total Action Hari Ginanjar Agustian, dan Top 33 sekarang Sakti Syahputras STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Fufi Niatilova kami persilakan. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Coach Sakti yang sudah memperkenankan saya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi sedikit ilmu sih, icip-icip di sini. Nanti yang banyak di hari Sabtu ya Coach ya? Yes. Ilmunya. Oke. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi
li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu apa kabarnya semua pada sore hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat semua ya. Semoga diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan rezeki. Walaupun ini memang masa pandemi adalah masa yang luar biasa, sudah 1 tahun lebih. Dan keluarganya semakin diharmoniskan semuanya, karena semua saat ini lebih banyak berkumpul dengan keluarga ketimbang aktivitas ada di luar, bukan begitu? Iya, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Coach Sakti. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya adalah Fufi Niatilova, saya biasa dipanggil dengan Mbak Fufi, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya. Dan aktivitas saya seperti yang disampaikan Coach Sakti tadi itu lebih banyak ke trainer pemberdayaan diri. Dan ini belakangan ini lebih banyak kegiatan yang online, memang semuanya beralih ke online, dan beberapa juga dari online tersebut saya lebih banyak aktivitas sebagai konselor juga, dan juga saya lebih ke menulis buku juga dua tahun ini, dan ini juga proses buku yang ke 6, Ras in Law, minta doanya untuk semuanya. Dan yang saya sampaikan pada sore hari ini hanya sekedar icip-icip saja. Saya nggak memberikan banyak kemungkinan di sini. Nanti akan lebih detail, dan nanti kalau bisa dipraktekkan itu nanti insya Allah atas izin Allah nanti rezeki dari Bapak Ibu semua yang hadir di training yang hari Sabtu besok di tanggal 22, insya Allah rezekinya nanti ada percepatan di sana. Itu jika benar-benar ikut nanti di kelas yang hari Sabtu dan ilmunya benar-benar dipraktekkan ya Bapak Ibu semuanya. Oke, izinkan di sini saya juga sama-sama belajar. Ini yang berbagi nggak hanya saya juga akan belajar kepada Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya turut belajar juga, tidak hanya menyampaikan ilmu saja. Dan ini sebetulnya adalah buku pertama saya, buku perdana saya yang saya beri nama Loving You. Dan ini adalah buku yang benar-benar ajaib buat saya sih sebetulnya. Jadi kegiatan di 2020 itu benar-benar kegiatan training off. Belum ada aktivitas apapun di sana. Akhirnya saya dengan salah satu sahabat disampaikan, Mbak Hufi selama ini nulis artikel itu banyak sekali itu kan. Selama ini saya bagikan artikel saya itu di channel Telegram saya di Temi Fufikie itu kan. Silakan Bapak Ibu di sini kalau punya Telegram silakan bergabung di Fufikie itu kan. Di search aja nanti ketemu di sana. Nah, di sana saya diberi info bahwa tulisan banyak itu mau diapain, dibagi hanya di channel Telegram saja itu kan. Lalu kenapa kok nggak buat buku itu kan? Lalu saya berpikir, iya ya, tulisan segitu banyak, ilmu segitu banyak, kenapa kok tidak didokumentasikan ke dalam sebuah bentuk karya buku itu kan? Lalu karena ilmunya ini lebih banyak ke pengembangan diri, jadi saya beri judul dengan judul Loving You, 7 kekuatan untuk meraih cintanya, gitu kan. Sebetulnya meraih cintanya ini nanti puncaknya adalah di percepatan rezeki yang nanti si pembaca setelah membaca dan mempraktekkan langsung ilmu ini, begitu. Di sini saya di buku saya isinya adalah pertama saya mengulas tentang lingkar permasalahan dari kita semua itu kan. Siapapun sebetulnya buku ini juga bukan buku tentang menceritakan tentang saya pribadi itu kan. Di situ saya banyak menuliskan tentang, karena beberapa tahun yang lalu saya lebih banyak training pemberdayaan diri dan saya banyak dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki persoalan kehidupan yang begitu kompleks ya di training, dan mereka konsultasinya bersama saya itu kan. Nah, dari persoalan mereka itu akhirnya saya rangkum, saya tulis,
di dalam buku ini, dan sekalian saya di sana memberikan tips, trik yang gimana caranya sebuah persoalan tersebut bisa diselesaikan. Seperti itu. Yang bisa menyelesaikan persoalan itu sebetulnya adalah diri kita sendiri dengan kita cara mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, kan, seperti itu, yaitu Tuhan ataupun Allah, kan. Jadi di bab pertama itu saya tuliskan tentang lingkar permasalahan kehidupan kita, itu kan. Lalu yang kedua di sana saya memberikan niat untuk memperbaiki niat kita supaya persoalan tersebut bisa perlahan-lahan terselesaikan, itu kan, seperti itu. Dan lalu yang ketiga itu di sana saya juga memberikan ilmu tentang syukur, gimana caranya kita bersyukur, karena selama ini kita ternyata ada masalah itu banyaknya ngeluh, seperti itu. Jadi kapan kita bersyukurnya? Jadi saya di sana menuliskan tentang bab tentang syukur. Lalu yang keempat adalah saya menuliskan tentang kasih sayang. Kasih sayang ini bukan hubungan cowok dan cewek gitu ya. Jadi kasih sayang ini di sini saya menuliskannya dengan nanti Bapak Ibu bisa membacanya di sana. Kasih sayang ini memperbaiki hubungan kita dengan sekitar kita, dengan antar manusia, dengan entah itu keluarga, entah itu pertemanan, entah itu saudara, tetangga, dan sebagainya. Seperti itu bab kasih sayang yang saya tuliskan di sana. Lalu saya menuliskan di bab berikutnya, di bab poin kelima itu ada jiwa tangguh. Selama ini kalau kita sudah jatuh, terpuruk, akhirnya kita ngeluh, yang ada malah kita tidak bangkit lagi, gitu kan. Jadi benar-benar ini apa, itu kan, akhirnya terpuruk. Dan karena sudah terjatuh, ibarat jatuh, sudah tertimpa tangga, biasanya ada persepsi yang seperti itu ya di dalam mindset kita, itu kan. Nah, jadi saya tuliskan di sana juga tentang bagaimana kita caranya bangkit untuk menjadi jiwa-jiwa yang tangguh, yang benar-benar kuat. Nanti di kedepannya, di saat kita dihantam lagi dengan sebuah persoalan kehidupan apapun bentuknya itu, di sana kita bisa bangkit kembali, seperti itu. Lalu di yang poin berikutnya saya menuliskan tentang nolkan. Nah, ini benar-benar sudah masuk ke inti persoalan gimana kita yang tadi kasih sayang kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Di nolkan ini kita memperbaiki hubungan dengan yang ada di atas, itu kan, yaitu Tuhan ataupun Allah. Jadi ada pembahasan tentang hablum minanas dan hablum minallahnya, seperti itu. Lalu setelah dinolkan, benar-benar sudah nol, kita benar-benar sudah bersih, kita benar-benar sudah dekat lagi kepada yang kuasa. Lalu di bab berikutnya, saya berikan sesuatu hal yang manis, ilmu tentang happiness. Jadi selama ini kita taunya di dalam kehidupan itu kan, ya udah kita hanya hidup dengan kesenangan, itu kan. Padahal yang namanya kesenangan itu ya hanya sementara saja, itu kan. Yang benar-benar hakiki, benar-benar harus kita raih itu harus benar-benar di happiness-nya gitu semuanya. Lalu yang di bab terakhir itu puncaknya, saya memberikan ilmu tentang bagaimana mempercepat rezeki kita, gitu kan. Jadi selain tadi penunjang dari 8 poin itu tadi, akhirnya saya di puncaknya juga memberikan ilmu tips bagaimana caranya kita bisa mempercepat hadirnya rezeki kita ke dalam kehidupan kita sendiri, seperti itu. Mungkin itu Ko Sakti nanti bagi yang bergabung di training saya yang hari Sabtu, di sana saya juga memberikan bonus materi 1 itu tentang abundance life, gitu kan, abundance kehidupan, keberlimpahan kehidupan. Jadi nanti selain penunjang dari 9 materi ilmu yang saya berikan di Loving You itu sendiri, saya juga akan memberikan tentang bagaimana sih caranya kita hadir dengan keberlimpahan di kehidupan kita, seperti itu. Kayak gitu. Mungkin itu Ko Sakti. Ko Saktinya masih di sini yang bisa saya sampaikan. Dan apakah saya mau menjelaskan sedikit, Kos? Boleh? Iya, boleh. Silakan. Masih ada waktu. Boleh. Masih ada waktu berapa menit? Saya untuk ngobrol.
15 sampai 20 boleh. 15 sampai 20, oke. Iya, saya sedikit memberi icip ya 3 poin utama yang ada di atas. Nanti sisanya di bab kasih sayang, bahkan jiwa tangguh, gimana tips triknya untuk Bapak Ibu bangkit lagi dari sebuah persoalan kehidupan lebih tepatnya. Itu silakan nanti Mbak ikut saya belajar bersama-sama di hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya memberikan sedikit icip-icip, sekedar manis di bibir, nanti sisa manis dessertnya segala macam untuk ditelan itu silahkan gabung di hari Sabtu saja, seperti itu. Jadi yang di pembahasan pertama di sana saya menuliskan tentang lingkar permasalahan ya, Bapak Ibu semuanya. Siapa di sini yang kehidupannya saat ini lagi tidak ada masalah, Bapak Ibu semuanya? Pasti ada ya, apalagi ini di masa-masa pandemi yang sudah 1 tahun lebih malahan ke sini. Saya juga belakangan 1 tahun lebih ini lebih banyak memberikan konseling kepada orang, itu lebih berbagai macam persoalannya. Ada yang kena PHK, ada yang ada bermasalahan dengan keluarganya. Jadi bukannya pandemi ini membuat semakin harmonis di dalam rumah keluarga tersebut, malah semakin istilahnya semakin hancur hubungannya itu kan. Dan ada juga yang karena di PHK tadi sempat ada yang menyampaikan kepada saya juga konsultasi, Mbak, saya ini hutangnya banyak sekali Mbak itu kan. Terus daripada saya bingung dikejar-kejar dengan debt collector terus itu kan, lebih baik saya mengakhiri hidup itu kan. Itu sudah banyak sekali saya mendapatkan konseling yang seperti itu, konsultasi yang seperti itu menghubungi saya gitu kan. Dan di sini makanya saya merangkai di dalam hal lingkaran permasalahan itu pasti nanti masalah-masalah yang hadir yang kompleks di dalam kehidupan kita itu ada tentang masalah keluarga, tentang masalah finansial, pasti nggak akan jauh-jauh seperti itu. Lalu ada masalah tentang pekerjaan atau bisnis, dan ada juga masalah dengan orang lain, entah itu siapa, keluarga, teman, sahabat mungkin, ataupun relasi dalam pekerjaan ataupun bisnis, itu kan mungkin ada yang dicurangi oleh temannya dan sebagainya. Lalu mungkin di sini ada tentang masalah percintaan mungkin juga ada. Lalu ada juga masalah tentang kesehatan seperti itu. Itu yang saya simpulkan di dalam lingkar masalah itu kan. Lalu saya mengurainya nanti di dalam bab berikutnya itu kan tentang kita mau ngapain sih setelah ada masalah tersebut itu kan. Kita mau ngapain itu kan? Apakah kita harus diam saja? Apakah kita harus akhirnya mengeluh seperti tadi, ataupun kita berputus asa itu kan. Pilihannya ada, pilihan ada di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri Bapak Ibu semua masing-masing seperti itu. Lalu saya masuk mengurainya dengan bagaimana kita akhirnya dengan adanya permasalahan tersebut, mari kita perbaiki niat kita kembali di dalam kehidupan seperti itu. Kita perbaiki niat kita. Selama ini mungkin di dalam kehidupan kita ada niat-niat yang tidak jelas ataupun kurang baik itu kan di dalam hal apapun, entah itu mungkin niat di dalam berkeluarga itu kan, mungkin tadinya berkeluarga ya inginnya mendapatkan hidup, mendapatkan rezeki dari suami atau seperti itu. Nah, itu niat-niat seperti itu harus kita perbaiki itu kan. Dan akhirnya saya di situ menuliskan tentang niat. Kita perbaiki niat kita, karena kalau kita niatnya baik ya Bapak Ibu ya, kalau niat kita baik di dalam kehidupan ini, dalam setiap langkah, di setiap keputusan kehidupan kita, itu nanti otomatis kita tuh ibarat hidup seperti anak panah dan busur itu kan. Kalau kita niatnya baik, si anak panah yang kita lesatkan oleh busur itu pasti akan mencapai tujuan dengan lurus itu kan. Tetapi kalau kita memiliki niat sedikit aja nggak baik itu kan, dalam hal apapun bentuknya, mungkin kita membangun bisnis niatnya ya hanya sekedar
mencari uang, nanti tujuannya untuk berfoya-foya seperti itu, mungkin itu kan seperti itu. Nah, itu nanti anak panah yang Bapak Ibu lesatkan itu tidak akan lurus sampai kepada tujuannya, titik tujuan seperti itu. Tidak sampai kepada satu titik tujuan dari pencapaian Bapak Ibu semuanya. Nanti yang ada adalah si anak panah itu pasti akan berbelok seperti itu. Dan yang akan terjadi akan seperti itu. Kehidupan akan tidak semakin membaik, yang ada malah semakin memburuk seperti itu. Jadi harapan saya di sini, ayo kita jika ada permasalahan apapun, kita kembalikan lagi apa sih niatan kita untuk melakukan sesuatu hal ini di dalam kehidupan kita seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah saya membahas tentang bab syukur di sana, itu kan. Di sana saya mengulas tentang selama ini ya, kita kalau ada permasalahan itu kan, permasalahan kehidupan, kita hanya bisanya mengeluh gitu kan. Padahal ya kehidupan ini ya ada hal yang baik dan ada hal yang nggak baik gitu kan. Padahal dan kita pun hal yang nggak baik itu sebetulnya kalau dapat kita lihat kacamata sisi yang lain, sebetulnya di kejadian kehidupan yang tidak baik itu pasti nanti kalau kita bisa menyadarinya itu kan, menerimanya itu kan, oh iya saya diberi permasalahan misalkan di masa pandemi ini sebuah persoalan finansial misalkan seperti itu. Nah, di permasalahan finansial ini karena kita di PHK itu kan, apakah kita mau terus diem aja di sana itu kan? Apakah nanti pikiran kita ya hanya buntu di situ aja itu kan? Kita nggak mau ngapa-ngapain itu kan. Padahal kita sebetulnya di dalam diri kita tuh punya potensi mungkin yang selama ini kita nggak pernah sadari itu kan. Mungkin kita punya potensi apa itu kan. Sesuatu hal, mungkin ya ibu-ibu di sini punya potensi bisa mengolah masakan itu kan. Akhirnya masakan tersebut di cateringkan, dijualkan, itu kan dipromosikan ke teman-teman itu kan. Kan seperti itu bisa itu kan. Seperti itu. Bahkan saya sendiri pun yang tadinya kelas yang ada full di tahun-tahun sebelumnya, akhirnya saya diberi inspirasi oleh salah satu sahabat saya, bahwa bikin buku tuh kan. Nah, padahal sebetulnya saya di dalam kehidupan itu nggak ada pikiran sama sekali ingin menuliskan sebuah buku tuh kan. Saya cita-cita menulis buku tuh saya nggak pernah ada di pikiran saya. Di dalam kalau istilahnya dream books ya seperti itu, saya nggak pernah seperti itu. Tapi tiba-tiba teman sahabat saya melihat saya potensinya juga ada keahlian menulis, akhirnya dia memberi inspirasi, Mbak Hufi menulis aja, gitu kan. Dari sana akhirnya apa? Saya mendapatkan pemasukan dari penjualan buku-buku saya, gitu kan, seperti itu. Walaupun memang belakangan ini memang kelas online saya juga ada, gitu kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan di bab berikutnya, ada persoalan maupun enggak, kita harus bisa mensyukuri apapun yang hadir di dalam kehidupan kita. Toh juga nanti masalah itu loh, kalau kita syukuri itu kan, bahwa itu pun juga akan menjadi anugerah bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini maupun kita semua itu kan sebetulnya. Apapun kalau kita dihadapkan sebuah permasalahan, coba aja bayangkan ada hal kebersyukuran apa di dalam kehidupan kita yang sampai hari ini masih diberikan oleh Tuhan maupun Allah itu kan kepada diri kita itu kan. Kalau saya biasanya sih mensyukuri sesuatu hal itu di saat saya bangun tidur itu kan. Itu hal terkecil yang benar-benar hal terkecil yang Allah hadirkan kepada diri saya itu kan. Jadi setiap saya bangun tidur itu kan, saya bersyukur itu kan, saya masih diberi nafas kehidupan itu kan. Artinya apa? Artinya saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan ataupun Allah untuk bisa terus memperbaiki diri dan terus untuk berbagi ilmu, inspirasi dan segala macamnya kepada orang lain itu kan, seperti itu. Jadi berbagi kebermanfaatan kepada orang lain seperti itu Bapak Ibu semuanya. Itu hal terkecil yang biasanya saya syukuri di saat saya setelah bangun itu kan. Jadi saya masih diberi nafas bangun
setelah bangun tidur itu tuh benar-benar hal yang luar biasa gitu kan. Lalu setelah itu kita merencanakan hari ini kita mau ngapain itu kan. Kita mau berbagi apa kepada orang lain itu kan. Atau mungkin di dalam keluarga kita itu kan, di sekitar kita itu kan, lingkungan sekitar kita seperti itu. Ya silakan kalau Bapak Ibu yang ada di sini jika nanti ada sebuah persoalan kehidupan apapun, kunci pertamanya adalah silakan perbaiki niat Bapak Ibu kembali itu kan. Jadi luruskan kembali niat saya itu melakukan ini nanti untuk apa ya tujuannya. Dan kalau tujuannya baik, insya Allah seperti tadi panah yang dilesatkan dengan busurnya dan itu akan lurus sampai ke tujuan. Tapi kalau niatnya tidak baik, saya yakin anak panah itu pasti akan berbelok arahnya, tidak akan lurus sampai ke tujuan yang kita tujukan. Lalu yang kedua adalah silakan syukuri apapun persoalan yang hadir maupun itu mungkin yang pahit sekalipun itu kan, yang pahit sekalipun, yang mungkin kita sudah nggak kuat lagi di menanggungnya di dalam kehidupan, syukuri hal terkecil itu kan, seperti kita masih diberi nafas kehidupan, ataupun mungkin kita masih bersyukur keluarga kita masih berkumpul itu kan, seperti itu. Dan kalau mungkin di sini yang ada pasangan itu kan, syukurilah pasangan Bapak Ibu yang ada di sini masih hidup, anak-anak juga masih hidup dengan penuh kebahagiaan itu kan, seperti itu. Kalau kita bisa mensyukuri apapun, persoalan apapun pasti akan selesai seperti itu. Mungkin itu Coach Sakti yang bisa saya bagikan di sore hari ini, icip-icipnya. Nanti di pembahasan berikutnya akan lebih banyak saya bahas di hari Sabtu. Seperti itu. Keren banget ya. Tepuk tangan dong buat Coach Fufi ya, luar biasa ya, keren banget. Teman-teman percaya nggak Coach Fufi ini sebenarnya lebih baik dari saya tahu? Yang benar iya. Saya itu 8 buku belum ada yang penulis pertama. Sedangkan Coach Fufi udah bisa jadi penulis pertama. Keren ya. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada tanya jawab. Izinkan saya menyampaikan sedikit informasi dari Sekolah Tiara dan Motivator Indonesia. Saya yakin belajar tentang loving you ini, loving you bahasa Indonesianya mencintai kamu atau mencintai dirimu gitu ya, Coach Fufi ya. Iya. Nah, izinkan saya dari Sekolah Tiara dan Motivator Indonesia menyampaikan informasi. Kita ada program training online Loving You Batch 1 hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Di training online ini kita akan belajar banyak sama Coach Fufi yang berhasil merumuskan segala unek-unek, segala rasa pikiran dan ilmunya dalam sebuah buku judulnya Loving You. Kita akan belajar banyak di training online ini, yaitu belajar analisa lingkar permasalahan, lalu belajar kualitas kehidupan yang ditentukan dari niat, lalu mengubah keluhan menjadi kebersyukuran, lalu melepaskan beban dan luka hidup dengan kasih sayang, lalu miliki jiwa tangguh dalam hati, lalu kita juga akan belajar banyak mengenai bebaskan belenggu dalam diri dengan menolkan, miliki jiwa tangguh dalam hati, lalu kita akan belajar hidup bahagia tanpa syarat apapun, lalu kita akan belajar percepatan rezeki dan abundant life, Loving You Batch 1. Kita akan belajar banyak hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, pukul 12.30 sampai 14.30. Nah, ini flyernya ya. Dan itu bukunya. Kalau ada yang ingin pesan bukunya sama Coach Fufi ya. Iya. Berapa investasi bukunya, Coach Fufi? 100, masih tersedia kan? 129. Coach. 129. Itu belum sama ongkir apa sudah sama ongkir? Belum sama ongkir. Tapi belum sama ongkir. Tapi untuk spesial yang ikut nanti free ongkir. Wah, ini free ongkir Malang Raya apa free ongkir se-Indonesia ini? Free ongkir se-Indonesia, Coach. Oh, free ongkir se-Indonesia. Tuh, mantep banget ya. Nah, ini dia flyernya, ini dia fotonya ya. Belajar Loving You
belajar kita menghargai diri kita, mensyukuri diri kita. Insya Allah kita akan belajar banyak sama penulis bukunya ya. Jadi keren banget nih yang disampaikan ini sudah dibukukan ya, itu keren banget karena buku akan bisa jadi warisan peradaban kita di muka bumi ini. Sabtu 22 Mei 2021 pukul 12.31 sampai 14.31. Sebenarnya investasi normal ini adalah Rp599.999. Tapi buat teman-teman khusus 100 pendaftar tercepat itu sangat terjangkau sekali, hanya 59999 ya. Kalau mau transfer sekalian sama beli bukunya, nah itu hanya 125 ya, 125.000 ya tambahannya ya Coach Fulvi. Iya Coach. Langsung kita kirim ke Indonesia, ke gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Mau ikut trainingnya dulu boleh, nanti setelah ikut training tertarik beli bukunya itu juga boleh banget. Itu dari Sakti. Ya, nanti kita ketemu hari Sabtu 22 Mei belajar banyak sama Coach Fulvi Niati Lova, alumni STMI dan top 33 Sakti Saputas STMI trainer. Ada closing statement atau tambahan dari Coach Fulvi? Silakan. Tambahannya, ayo bergabung, kita belajar bersama, kita belajar tentang bagaimana sih keluar dari permasalahan kehidupan, dan supaya itu nanti bonusnya adalah percepatan rezeki untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Gitu. Percepatan. Itu aja, Coach. Baik, saya tadi janjikan tanya jawab ya. Silakan kami kasih kesempatan 1 sampai 2 penanya. Ada yang mau bertanya, boleh bertanya langsung atau ketik di Zoom group chat, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Bisa ketik di Zoom group chat atau bisa bertanya langsung. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Heni Riani dari Ambarawa, Kabupaten Semarang. Silakan Mbak Heni. Ya, betul. Saya nggak pakai video, nggak apa-apa ya, Coach? Nggak apa-apa, Mbak Heni. Nggak apa-apa. Baru pulang sekolah, maaf ini. Jadi saya menyimak ini materi dari Ibu Fulvi ya. Bagus sekali materinya. Jadi apa yang kita rasakan kemudian kita tuangkan dalam buku, begitu ya? Iya, betul. Sebelum mengarah ke pembuatan buku itu, saya mau mohon saran, seandainya di tengah-tengah mempunyai ide itu, kita mengalami kemacetan gitu, kayak ada writing block, hambatan buat meneruskan ide untuk menyelesaikan buku gitu. Gimana solusinya kira-kira? Supaya lancar sampai selesai penulisannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Coach Fulvi? Mau langsung dijawab, Pak? Langsung. Iya. Saya jawab langsung ya. Iya. Oke. Kalau blog penulisan itu belajar biasa. Saya juga masih penulis awal itu di buku Loving You ini kan buku perdana saya kan. Jadi moodnya itu ya kadang ada yang buntu, kadang langsung lancar. Kalau lancar itu biasanya langsung saya tuliskan semua. Tapi kalau buntu, akhirnya saya refreshing dulu. Saya jalan-jalan ke alam, saya banyak baca buku, saya banyak belajar dari para guru. Akhirnya apa? Ide-ide itu akhirnya muncul lagi. Seperti itu. Jadi kayak ke-refresh lagi seperti itu. Nanti tulisan apa yang ditulis itu juga kembali lancar seperti itu. Saya di awal-awal juga seperti itu, sama aja. Sempat buntu di tengah jalan itu di bab yang pertengahan. Ini mau ditulis solusinya kayak gimana itu kan. Akhirnya saya belajar lagi di sana. Saya berguru lagi kepada guru-guru pemberdayaan diri yang saya pelajari. Akhirnya setelah saya praktekkan ilmu beliau, tuh kan. Setelah itu kalau ini memang pas untuk kita terapkan dalam kehidupan, akhirnya saya tuliskan di sana. Buku yang saya tuliskan ini adalah hasil dari saya praktek sendiri dan beberapa juga saya berikan ilmunya kepada alumni-alumni saya untuk dipraktekkan ke dalam kehidupan mereka. Akhirnya apa? Di dalam kehidupan mereka pun juga ada perubahan seperti itu. Jadi buku ini benar-benar
sudah hasil praktek yang tidak hanya diomongkan begitu saja, tapi benar-benar sudah ilmu aplikatif untuk si pembacanya, seperti itu. Begitu. Baik. Oh, iya. Terima kasih. Iya. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Heni Riani, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Ada lagi yang mau bertanya? Kami kasih kesempatan satu penanya lagi, silakan. Bisa ketik di Zoom grup chat atau bertanya langsung. Kak Kati mau mengajukan pertanyaan? Ya betul, tadi saya menambah jawaban aja buat Mbak Heni ya. Saya juga sama Ini seperti yang pengalaman Mbak ini. Ufi sampaikan ya. Baik nulis Pengalaman ini. buku, nulis skripsi, nulis tesis, sekarang nulis disertasi ya. Ya, yang penting kita tetap menjaga target-target kita, nggak terlalu melenceng jauh, sesuai target. Ada progresnya yang penting ya, ada progresnya. Jadi jangan sampai dalam 1 bulan itu nggak ada progresnya sama sekali gitu. Jadi hidup itu memang harus bertumbuh, berproses. Ya kadang kita lagi cepet-cepet kerjain, kadang kalau lagi lambat-lambat. Tapi ya itulah diri kita harus bisa menahan diri, mengerem diri, kemudian kita juga ingat tujuan kita, tidak boleh belok, tetap jalan. Ya kecepatan tuh kadang lagi lambat, kadang lagi cepat gitu ya. Yang penting kita tidak melupakan target kita dalam menulis. Ya, misalnya Mbak Heni lagi menyelesaikan nulis buku, kalau Sakti lagi menyelesaikan nulis disertasi. Itu sih ya, sama-sama nulis sebenarnya. Baik, ada nih satu pertanyaan dari Mbak Puspita. Assalamualaikum Mbak Fufi. Bagaimana agar selalu bahagia untuk menulis sehingga ide tulisan itu pun memberikan rasa bahagia untuk pembaca? Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tetap bahagia di dalam menulis, gitu kan? Kalau saya sih biasanya memunculkan rasa bahagia dalam penulisan itu nanti buku saya ini memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, seperti itu, dan ilmunya yang sudah saya miliki dan ilmu dari para guru-guru yang mereka transferkan kepada saya ini harus kembali dibagikan kepada orang lain, seperti itu. Jadi nanti rasa kebahagiaannya tuh muncul di sana, seperti itu. Kayak gitu sih kalau saya. Baik, jadi itu ya. Menulis itu dengan enjoy akhirnya. Betul. Seperti itu. Betul. Apalagi kita menulis cerita kita, menulis pengalaman kita yang sudah kita lalui sehari-hari. Jadi mudah ngalirnya, gitu ya. Betul. Betul. Yang penting harus memulai dan selesaikan tulisan. Itu ya. Baik, itu ya Mbak Puspita. Oke, sama-sama Mbak Puspita. Oke. Sama. Cukup ya. Sebelum kita akhiri ada closing statement mungkin dari Mbak Fufi. Tadi sudah ya? Closing statement. Closing statement-nya terus hidup syukuri dan terus bahagia tanpa syarat. Itu aja. Terus hidup syukuri dan terus bahagia tanpa syarat ya. Walaupun lagi pandemi begini Mbak Fufi, kita terus mensyukuri ya Mbak Fufi ya. Baik. Ya, Baik, terima kasih Mbak Fufi. Sebelum kita akhiri, yuk kita foto bersama sama Mbak Fufi. Kita buka video-video kita. Kita foto bersama dengan Coach Fufi Niatilova, penulis buku Loving You yang nanti akan dibuat trainingnya hari Sabtu, Loving You. Yang mau bergabung belajar lebih dalam sama Coach Fufi ya, kita ketemu hari Sabtu ini. 22 Mei 2021 pukul 12.31 sampai 15.31. Yuk kita buka video-video kita. Yang bisa buka video boleh buka video. Yang belum memungkinkan nggak apa-apa. Oke, gimana gayanya Coach Fufi? Ada gaya khas tertentu atau bebas aja gayanya? Nah, gaya bebas aja, Coach. Bebas aja ya. Oke, hitungan ketiga ya. Senyum siji ya. Bahasa Jawanya satu apa sih? Siji. Ya, senyum itu ibadah, mudah, dan sunnah juga. Itu yang ketiga. 1, 2, 3, siji.
Sekali lagi, 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Fufi Niatilova yang sudah mau berbagi kepada kita Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selalu diluaskan rezekinya dan Amin. dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu sama Coach Fufi ya. Saya tutup training online ini dengan sharing online ini dengan pantun, kalau ada sumur dekat sawah boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Burung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Coach wabarakatuh. Fufi, Terima kasih semuanya. terima kasih Mbak Retno, terima Sakti. kasih Bu Tewa, terima kasih Mbak Puspita, Mbak Yeni Hoiria, Mbak Farah, Mbak Misya, Mas David, dan Mas Eni Haryanti. Izin live Zoom ya. Ya.